Kobaran api dengan cepat menjalar dan melalap 2 unit bangunan semi permanen di kawasan padat penduduk di Kelurahan Tanah Sirah, Kecamatan Lubek, Kota Padang, Sumatera Barat. Kencangnya tiupan angin membuat seluruh bangunan ludes dilalap si jago merah. 1 unit warung makan dan 1 unit warung kelontong yang letaknya bersebelahan rata dengan tanah. Sebanyak 7 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Api berhasil dipadamkan 45 menit kemudian. Arus pendek listrik dari bagian dapur warung makan diduga menjadi penyebab kebakaran. Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan atas peristiwa tersebut. Lebih kurang 2 bangunan. 2 bangunan, Pak. Itu semi permanen apa permanen, Pak? Semi permanen. Berapa personil, Pak, yang diturunkan tadi, Pak? Kami menurunkan personil 70 orang. Dengan unit, Pak? Lebih kurang 7 unit. 7 unit. Pak, itu penyebabnya percikan api dari listrik itu gimana, Pak? Itu lagi penyelidikan dari pihak kepolisian. Untuk kerugian berapa, Pak? Lebih kurang 5 miliar. 5 miliar, Pak. Ya. Ada korban jiwa atau gimana, Pak? Korban jiwa nihil. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Halo, selamat sore. Pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews sore hari ini bersama saya Davi Pratama. Pemirsa, kita awali iNews sore dengan informasi gudang tempat penyimpanan peralatan sekolah di SMA Negeri 82 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan hangus terbakar. Siswa berhamburan menyelamatkan diri dan pihak sekolah menghentikan kegiatan belajar mengajar. Bakaran. Video amatir merekam detik-detik proses pemadaman oleh para siswa SMAN 82 Jakarta saat kebakaran terjadi di gudang tempat penyimpanan peralatan sekolah. Para siswa bahu-membahu mencari sumber air untuk memadamkan api agar tidak merambat ke bangunan lainnya. Kepulan asap tebal membuat pihak sekolah langsung mengevakuasi para siswa keluar kelas. Peristiwa ini bermula saat asap tebal terlihat dari sebuah gudang tempat penyimpanan peralatan sekolah. Pihak sekolah bersama para siswa mencoba memadamkan dengan menggunakan apar. Tidak ada korban akibat peristiwa ini, sementara kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Kalian kalau kayak belajar baru atau apa, sekolah kita nyari. Kita kan punya apar, jadi kita gunakan apar. Awal pertama sih kita matikan listrik, 922 itu asap, orang udah mulai rame, matikan listrik gitu. Kemudian teman-teman mengambil apar untuk matikan, tapi kok nggak mati-mati, ternyata api itu. Terus kerja bersama air dari sini ke sana, gitu, estafet kayak ember-ember. Enggak juga, sambil teman yang lain telepon. Pemirsa, 10 rumah kontrakan di Jagakarsa, Jakarta Selatan ludes terbakar. Diduga sumber api berasal dari ledakan tabung gas. Dia pikir nggak bakal kebakaran, dia pergi dagang. Api dan asap hitam berkobar membakar 10 rumah kontrakan di Jalan Muhammad Kafi, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Banyak material mudah terbakar, membuat api cepat membesar. Warga setempat panik, diduga kebakaran terjadi akibat ledakan tabung gas di salah satu rumah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Api berhasil dipadamkan usai 15 mobil pemadam dikerahkan ke lokasi. Jam 6.30. Ini apa yang kebakar ya? Yang kebakar kontrakan yang di bawah. Ada berapa kontrakan? Itu ada, kalau nggak salah ada 10 atau ada 8 gitu. 10 atau 8 itu. Itu yang pemiliknya tinggalnya sebagai apa dia, Mbak? Pedagang kecil. Pedagang kecil. Itu ketika kejadian ada korban nggak sih? Kayaknya nggak ada deh. Kejaksaan Agung telah menyerahkan tersangka kasus korupsi timah Harvey Muiz dan Helena Lim beserta barang bukti ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Selanjutnya, kedua tersangka akan segera disidang. Setelah diserahkan, Harvey Muiz dan Helena Lim akan ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri selama 20 hari ke depan. Kejaksaan juga menyiapkan 30 jaksa untuk penuntutan kasus ini.
Dalam pelimpahan tahap 2 ini, jaksa turut memamerkan barang bukti uang senilai 35 miliar rupiah. Adapun kasus ini menyeret 22 tersangka, salah satunya suami dari artis Sandra Dewi, Harvey Muiz. Sementara kasus ini telah merugikan negara hingga 300 triliun rupiah. Selain uang 35 miliar rupiah, jaksa juga memamerkan bukti sejumlah tas dan 7 mobil mewah berbagai merek. Ketujuh mobil mewah ini merupakan milik salah satu tersangka, Harvey Muiz. Namun bukti yang disita dari para tersangka ini baru sebagian dari seluruh bukti yang disita oleh kejaksaan. Jajaran Jampitsus menyerahkan tersangka dan barang bukti atas 2 tersangka yang pada waktu lalu telah dinyatakan lengkap. Penyerahan tersangka dan barang bukti ini merupakan tanggung jawab dari penyidik dalam rangka memenuhi maksud pasal 139 KUHP. Tentu penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan akan melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran identitas dan formalitas tersangka dan barang bukti. Tentu ini dimaksudkan supaya dalam penanganan perkara ini tentu tidak ada error in persona. Pemirsa, hari ketiga tim SAR gabungan kembali melanjutkan pencarian kapal LCT Cita 20 yang hilang kontak dalam perjalanan dari Timika tujuan Yahukimo. Kapal LCT Cita 20 ini mengangkut bahan bangunan BTS Kominfo dan berpenumpang 12 orang. Tim SAR gabungan kembali melanjutkan pencarian kapal LCT Cita 20 yang hilang kontak. Di lokasi yang dicurigai menjadi tempat persinggahan kapal pengangkut bahan bangunan BTS Bakti Kominfo di perairan Papua. Hingga Senin pagi pencarian terbagi menjadi 2 tim. Tim pertama dari Timika menggunakan kapal Patkam Laya Pero milik TNI Angkatan Laut melakukan penyisiran ke jalur tengah laut. Sementara tim kedua dari Asmat menggunakan RIP Basarnas melakukan penyisiran ke daerah perairan Dangkal. Sebelumnya kantor pencarian dan pertolongan Timika pada Jumat sore menerima laporan bahwa Senin lalu sebuah kapal LCT Cita 20 berpenumpang 12 orang berangkat dari Timika dan direncanakan tiba di Kabupaten Yahukimo Kamis sore. Namun hingga saat ini keberadaan kapal berikut penumpangnya belum diketahui. Usai menerima laporan Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Timika, Iwayan Suyatna menginformasikan ke instansi terkait dan kapal-kapal yang melalui jalur yang direncanakan. Namun hingga kini tak ada satupun informasi yang diterima terkait kapal tersebut. Selanjutnya kami melaksanakan pencarian di hari Sabtu dengan melaksanakan pencarian di kurang lebih jaraknya dari Asmat 35 nautical mile dan memeriksa jalur-jalur pelayaran. Namun masih dalam hasil pencarian ini. Tim SAR gabungan pun dikerahkan menggunakan RIP Basarnas dari pos pencarian dan pertolongan Asmat untuk melakukan pencarian di rute yang direncanakan dilalui kapal LCT Cita 20. Dari Timika, Papua Tengah, Nathan Making, iNews melaporkan. Pemirsa, penasehat hukum keluarga Afif Maulana mendesak pihak kepolisian segera melakukan otopsi ulang jenazah Afif Maulana. Hal itu dilakukan dengan melayangkan surat permohonan ekshumasi. Kasih lihat Pak, ke kamera Pak, agak tinggian. Oke, boleh. Lembaga Bantuan Hukum Advokasi Publik Pemerintah Pusat Muhammadiyah ke Mabes Polri untuk menyerahkan surat permintaan ekshumasi dan otopsi ulang almarhum Afif Maulana. LBHAPPP Muhammadiyah telah mendapatkan surat kuasa dari keluarga Afif Maulana untuk mengajukan permintaan ekshumasi dan otopsi ulang. Tim kuasa hukum juga siap jika diminta untuk menghadirkan ahli forensik untuk melakukan ekshumasi dan otopsi ulang. Nah, jadi memang hari ini kita sengaja datang ke Mabes Polri
untuk menyerahkan surat sebetulnya, menyerahkan surat kepada Bapak Kapolri, Bapak Jenderal Sigit Listio Prabowo. Pertama adalah kami ingin menyampaikan bahwa kami dari Lembaga Bantuan Hukum Advokasi Publik Pimpinan Pusat Muhammadiyah Jakarta telah mendapatkan kuasa dari orang tuanya Apip Maulana. Di sini ada surat kuasanya, ya. Dan beliau sudah mendatangi kantor PP Muhammadiyah dan meminta bantuan pendampingan hukum selain diadvokasi oleh teman-teman di Padang. Jadi di Jakarta kami diberikan kuasa untuk menindaklanjuti terkait dengan pertemuan orang tua almarhum Apip Maulana ke Mabes Polri. Sebelumnya, Afif Maulana, seorang bocah SMP berusia 13 tahun, diduga tewas akibat dianiaya oleh oknum polisi. Namun, polisi mengklaim Afif meninggal karena melompat dari jembatan Kuranji setinggi 100 meter. Pihak keluarga merasa janggal karena di tubuh Afif terdapat luka lebam, hingga meminta polisi mengungkap kejanggalan penyebab kematian Afif Maulana. Dari Jakarta, Wenda Nura, Zulkarnain, iNews melaporkan. Pemirsa, Jessica Wongso, terpidana kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin akan mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Rencananya PK akan dilakukan pada pekan pertama bulan Agustus. Jessica Wongso, terpidana kasus pembunuhan dengan kopi sianida, berencana ajukan peninjauan kembali atau PK. Bahkan sejumlah bukti baru atau novum pun telah disiapkan untuk buktikan Jessica tidak bersalah. Berikut pernyataan kuasa hukum Jessica, Otto Hasibuan, dalam acara Rakyat Bersuara di iNews. Ini karena beberapa waktu ini saya agak sibuk dengan kasus untuk buat PK Jessica yang saya masukkan minggu depan. Oh, jadi Jessica minggu depan akan masukkan. Ini informasi baru nih. Ya, PK, ya. PK Jessica Wongso, ya, itu akan dimasukkan minggu depan. Ini PK pertama kali. Yang kedua. Oh, ini yang kedua. Oke. Ya. Jadi PK akan kita masukkan, itu gak saya sibuk. Nah, tapi boleh bocoran sedikit. Bukti barunya apa? Wah, cukup banyak. Nanti kita bicara soal itu lagi. Khusus lagi soal itu lagi kan. Jadi ini menarik. Jadi PK peninjauan kembali kasus Jessica Wongso yang kedua akan dimasukkan pekan depan. Pekan depan, ya. Pekan depan. Hari belum tahu. Kabari kami nanti. Nanti kita kabari. Oke. Sebelumnya Jessica Wongso divonis 20 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sejumlah upaya banding dan kasasi yang diajukan Jessica pun tak berbuah hasil. Dalam sidang, Jessica dinyatakan bersalah atas pembunuhan Wayan Mirna Salihin. Jessica juga sudah pernah mengajukan PK pada awal Desember 2018. Pembunuhan terhadap Mirna terjadi pada 6 Januari 2016. Saat kejadian, Wayan bertemu dengan Jessica Wongso dan seorang temannya di sebuah kafe. Mirna tewas usai meminum es kopi yang disajikan di restoran. Dari hasil penyelidikan, terungkap kopi tersebut mengandung racun sianida. Tim Liputan, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Kuasa hukum Ibtu Rudiana menolak segala tudingan keterlibatan Ibtu Rudiana pada pembunuhan Vina dan Eki. Ibtu Rudiana menunjuk Elsa Syarif, Pitra Romadoni dan Perkumpulan Penasehat Hukum Indonesia sebagai kuasa hukumnya. Serangan balik disiapkan oleh Ibtu Rudiana dan kuasa hukum untuk menanggapi tudingan yang selama ini menyasar kepada Ibtu Rudiana. Tim kuasa hukum menilai selama ini pemberitaan dan tudingan terkait keterlibatan Ibtu Rudiana atas kematian Vina dan Eki adalah hoaks. Meski Ibtu Rudiana telah dilaporkan ke Barreskrim atas dugaan penganiayaan kepada terpidana, namun kuasa hukum menilai laporan itu belum tentu ditindaklanjuti jika tidak terbukti. Pasalnya Ibtu Rudiana selain berstatus sebagai terlapor, namun ia juga berstatus sebagai ayah almarhum Eki yang menjadi korban pembunuhan. Oke rekan-rekan, cukup ya? Cukup ya. Pada bulan Mei 2024 yang lalu, kita semua masyarakat Indonesia telah menonton Vina sebelum 7 hari. Semua apa? Semua menyatakan setuju. Cari itu pelakunya. Tangkap itu pelaku gitu. Tapi setelah ditangkap oleh Polda Jawa Barat, semua berbalik, bela terpidana. Bebaskan dia seperti itu. Saya merasa aneh terkait dengan pemikiran kita semua. Kita di sini mau bela korban atau mau bela terpidana?
Jadi janganlah kita pantik persoalan hukum ini dan menghancurkan harkat martabat nasib keluarga Ibtu Rudiana. Beliau sudah sedih kehilangan anaknya. Beliau sudah terpukul kehilangan putranya. Keluarganya bersedih setiap hari dengan perundungan, bulian, dan lain-lain netizen. Selama ini beliau diam. Apakah kita tega menghujat korban, menghujat orang yang sudah mati, menghakimi orang yang sudah mati? Keadilan bagi orang mati hanyalah ada di surga. Jadi masyarakat Indonesia, tolonglah jangan menghakimi korban. Ini sudah menjadi peradilan media sosial. Kenapa kita semua berubah pola pikirnya? Esensi yang pertama itu sudah tepat, cari pelaku gitu. Kita dukung Polda, tapi esensinya berubah. Setelah ada beberapa terduga pelaku diamankan, sehingga sekarang terpidana harus dibebaskan. Silakan saja melakukan upaya hukum peninjauan kembali. Kita tidak larang itu, karena itu negara memberikan ruang kepada para terpidana untuk melakukan upaya hukum. Dan tolong diingat, mereka para terpidana telah mengajukan gerasi yang artinya mengakui perbuatannya kepada Presiden dan seluruh. Adalah begitu kita melapor, mau melapor tidak diberikan tanda lapor, dikaji dulu, dianalisa dulu, paling cepat 1 minggu. Nah baru nanti 1 minggu kemudian paling cepat itu apakah laporan itu bisa ditindaklanjuti di Barreskrim ataukah disalurkan misalnya, oh ini karena itu Rudiana sebagai polisi aktif harus ke Propam misalnya. Oh ini kewenangannya di Polda dialihkan. Oh ini kewenangan di Polres. Oh ini memang kewenangan Barreskrim. Jadi belum tentu. Dan saya sudah tanyakan apakah tanda lapornya sudah ada? Belum ada. Karena itu jangan pikir sudah dibuat laporan, bukan. Baru memberikan surat melaporkan dengan barang bukti. Tapi apakah sudah jadi tanda lapor? Tanda lapor itu nanti akan ditindaklanjutkan dengan lidik. Dibentuklah tim penyidik, lidik dulu, habis lidik baru penyidikan. Jadi take time lah. Sampai nanti misalnya sampai persidangan. Nah, itu yang mau dijadiin barang bukti sebagai novum. Itu mesti sampai punya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Sementara itu sosok ayah almarhum Eki Ibtu Rudiana kembali jadi sorotan karena tidak pernah muncul ke publik. Ia diduga terlibat penganiayaan para terpidana kasus Vina tahun 2016 yang lalu. Benang kusut kasus pembunuhan Vina memasuki babak baru. Pasca Peggy Setiawan menang gugatan pra-peradilan, maka konstruksi hukum kasus ini harus diurai dari awal. Tak tanggung-tanggung, Mabes Polri mengerahkan Propam dan Itwasum untuk melakukan evaluasi dan memberi asistensi penanganan kasus. Sementara ayah almarhum Eki Ibtu Rudiana dilaporkan oleh kuasa hukum terpidana kasus Vina. Ibtu Rudiana dibidik lantaran diduga terlibat kekerasan dan penyiksaan kepada para terpidana pada tahun 2016 silam. Kuasa hukum mengklaim memiliki bukti yang cukup untuk menjerat Ibtu Rudiana atas dugaan penganiayaan kepada para terpidana. Kita kan berdasarkan pengakuan sementara dan tertulis sudah kami dapatkan. Ya kepentingan kami sekali lagi untuk mencari bukti baru ya. Peristiwa pertama yang kami ingin buktikan adalah peristiwa pembunuhan itu ada apa tidak sih. Yang kedua kalau ada apakah melibatkan klien kami atau tidak. Kami tidak mengatakan bahwa klien kami tidak bersalah, ya. Kami tidak pernah mengatakan itu. Kami adalah ingin menempatkan bahwa peristiwa itu menurut
data atau keterangan dari klien kami dan bukti yang kami juga sudah dapat ketika datang kepada kami kan tidak semerta kami terima ya permohonan untuk menjadi kuasa hukum. Kami teliti cukup lama gitu kan, kami lihat ada hal-hal yang aneh, janggal. Ya saya pikir kita tidak perlu buka lagi, nanti biarlah polisi yang akan penyidik ya yang akan menyusuri. Sementara itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana menilai laporan terhadap kliennya salah alamat. Karena Ibtu Rudiana telah melalui pemeriksaan Propam dan Polda Jawa Barat. Karena klien kami sudah diperiksa di Propam, sudah dinyatakan, diputuskan tidak menyalahi prosedur karena klien kami tidak menangani perkara itu, hanya sebagai pelapor. Ya, dan itu pun yang tangannya adalah Kasat Serse di Polres Cirebon. Dan di Polres Cirebon pun hanya tanda lapor, kemudian dialihkan ke Polda Jabar. Itu faktanya yang tidak bisa kita pungkiri. Jadi kewenangannya sekarang dari 3 hari, jadi dari tanggal 3 Agustus 2016 sampai saat ini kewenangannya di Polda Jabar. Namun terbukti tidak bersalah maupun melanggar etik. Pihak kuasa hukum mengklaim memperoleh informasi langsung dari para terpidana. Mereka bercerita tentang kekerasan dan penganiayaan yang dilakukan oleh Rudiana 8 tahun silam. Hingga para terpidana babak belur. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, salah satu kasus pembunuhan Vina dan Eki, Dede, yang sebelumnya menghilang muncul ke publik. Ia membeberkan skenario kesaksian palsu yang diatur oleh ayah Eki, Ibtu Rudiana. Ke Polres. Nah, setelah dalam Polres saya tanya, mau ngapain di sini? Katanya, buat keterangan saksi anaknya Pak Rudiana yang meninggal. Nah, setelah itu saya tanya, emang mau ngapain, kan kita tidak tahu peristiwa itu. Nah, udah katanya nanti saya arahin, saya ikutin apa kata saya, katanya. Dia bilang gitu. Nah, terus Pak Rudiana datanglah. Saya tanya ke Pak Rudiana juga, Pak Rudiana mau ngapain, buat keterangan apa, saksi anak saya yang meninggal, katanya. Nah, disitulah diceritakan saya nongkrong di warung. Kalau ke warung mah itu bener Pak, ke warung malam hanya membeli rokok. Cuman ada segerombolan anak nongkrong, pelemparan batu, bambu, pengejaran, segerombolan motor ada di situ, sebenarnya nggak ada Pak. Sudah diceritakan sebelum masuk BAP itu sudah diceritakan. Jadi sebelum kamu bertemu dengan Rudiana, kamu kan diajak oleh Rudiana di telepon katanya kan? Bukan saya yang ditelepon Pak, saya ditelepon dengan Aep Pak. Ditelepon oleh Aep. Kamu diajak ke kantor polisi. Iya. Waktu kamu diajak ke kantor polisi, kamu tahu tujuannya untuk apa? Belum tahu Pak, saya nanyanya pas sudah masuk ke Polres Pak, di dalam. Apa katanya waktu kamu diajak ke kantor polisi? Ya saya tanya pas di dalam, mau ngapain di sini? Buat jadi saksi anaknya Pak Rudiana. Enggak, sebelum. Oh, saya nggak pernah nanya Pak, cuma nggak nanya Pak. Oh, dia aja. Oh, tolong antar saya ke kantor polisi gitu. Ya. Oke, setelah kantor polisi, apa yang terjadi? Ya saya tanya, mau ngapain di sini? Buat keterangan saksi kan Pak. Saksi siapa? Pak Rudiana yang anaknya meninggal. Oh, itu kata Aep. Iya. Nah, kemudian kamu bertemu dengan Rudiana di mana? Di situ juga? Di situ juga. Saya tahu Rudiana pun saat di situ. Oh, kamu kenal Rudiana saat di situ? Saat di situ. Waktu dia pakai baju apa dia? Baju preman atau baju preman sih Pak. Baju biasa. Polisi. Apa? Dikenalkan sama Aep siapa ini gitu? Iya, dikenalkan sama Aep. Ini Pak Rudiana katanya. Nah, dikasih tahu ini Pak Rudiana. Ini Pak Rudiana. Apalagi? Bapaknya Eki. Diberitahu nggak dia polisi? Diberitahu Pak, dia polisi. Ini polisi gitu. Polisi. Jabatannya diberitahu pada waktu itu? Diberitahu intel narkoba katanya Pak. Oh, intel narkoba katanya. Diberitahu gitu ya? Diberitahu. Nah, lantas apa kata Aep kepada kamu? Ya, saya bilang ke Pak Rudiana juga pada situ. Pak, buat jadiin saksi apa? Anak saya yang meninggal katanya. Nah, sedangkan saya tidak tahu kejadian itu. Dan saya pun tidak kenal nama-nama dan muka dan peristiwa itu emang tidak tahu sama sekali Pak. Nah, terus apa kata Rudiana? Kata Aep Rudiana, ya bilang Pak, ya udah ntar saya kasih tahu katanya. Ya setelah dikasih tahu, pada saat nongkrong di situ, pada saat ke warung ada orang segerombolan nongkrong, terus melihat pelemparan batu
kepada anaknya Pak Rudiana. Nah, terus dilempar batu itu tidak kena, terus pengajaran membawa bambu. Nah, terus setelah itu ya tidak tahu kejadian itu lagi, Pak. Setelah pengajaran tidak tahu. Sudah sampai situ doang, Pak. Tadi kan kamu ceritakan bahwa kamu diarahkan oleh Aep dan Rudiana. Saya mau lihat perannya masing-masing. Aep ngomong apa, Pak Rudiana ngomong apa? Aep ngasih tahu, bilang aja ya ada segerombolan orang di situ, Pak. Baik. Terus Pak Rudiana? Pak Rudiana ngasih tahu masalah motor sama nama, Pak. Sama nama? Iya, motor dan nama. Saya tahu dari Pak Rudiana, dikasih tahu sama Pak Rudiana. Oh, nama-nama pelaku. Nama-nama pelaku. Iya. Apa katanya waktu itu? Kan saya bilang saya nggak kenal, Pak, nama-nama pelaku. Muka pun nggak kenal. Terus kata Pak Rudiana, ya udah ntar saya kasih tahu nama-namanya pelakunya. Tapi terus terang aja terima kasih ya kepada para wartawan semua ya. Terus terang aja kalau ada wartawan, media massa, televisi yang mau dengan sepenuh hati mengikuti dan membuka kasus ini nggak terbongkar. Jasamu luar biasa. Jasa para media televisi, baik Instagram, siapapun lah, medsos, netizen di Indonesia ini. Saya atas nama Pradi, serta Advokat Indonesia, serta keadilan, berterima kasih sebesar-besarnya. Ini belum tuntas memang, tapi dengan adanya kedatangan Dede ini ada Liga Akbar juga, mudah-mudahan menjadi keberanian mereka. Dan sebagai bukti, Dede ini juga sudah datang memberikan keterangannya itu di hadapan notaris. Dia tertangani di hadapan notaris. Semua keterangan dia itu tadi itu. Jadi kita lihat Dede datang bertemu dengan Kang Dedi bukan karena disaring oleh Kang Dedi, tapi dia sendiri yang berunding dengan keluarganya, merasa bahwa dia bersalah, menghubungi Kang Dedi. Ya, dan ini kita ajak ke notaris juga, itu atas sukarela dia membuat keterangan ini. Betul ya, Dede ya. Artinya dia firm, yakin betul. Nah, mari kita rakyat Indonesia menilai apakah keberanian Dede ini tetap harus kita hormati. Di satu pihak nanti akan ada polemik. Di satu pihak dia sudah bersalah, tapi dia di satu pihak dia sudah menjadi pahlawan untuk bisa membongkar kasus ini. Mari kita dukung Dede. Mari kita doakan Dede. Kita kuatkan hatinya supaya kasus ini bisa terbuka. Dan kepada Kapolri, terima kasih Pak Kapolri karena sudah menugaskan kemarin. Saya lihat ada Kabar Reskrim, Irwasum, Propam turun tangan kasus ini. Mari kita sama-sama membongkar kasus ini untuk tegaknya hukum dan keadilan. Kalau toh ada di sini katakan Dede ini bahwa ini ulah dari polisi, bukan kepolisian secara institusi. Ini adalah oknum. Oknum. Jangan gara-gara satu oknum tercoreng nama institusi. Jadi kita harus berani ya membuka kasus ini. Jangan gara-gara setitik nilai rusak suku sebelahan. Jangan gara-gara satu oknum yang berbuat menjadi rusak institusi kepolisian. Kami butuh polisi, Pak. Kalau tanpa polisi nggak mungkin ada keamanan di negeri ini. Kami tetap ingin menjaga dengan baik kepolisian. Oleh karena itu apapun kami siap bekerja sama dengan pihak kepolisian seperti yang dilakukan oleh Kang Dedi ini. Dan terus terang Pak, teman-teman semua, para netizen di seluruh Indonesia, menjadi pertanyaan sekarang, kalaulah seperti dikatakan oleh Kang Dedi, si Dedi tadi itu benar, itu hanya rekayasa. Menjadi pertanyaan kita sekarang, apa motifnya dibuat seperti ini? Apa motifnya harus dibuat cerita seperti ini supaya 7 orang ini jadi terdakwa, dihukum seumur hidup? Toh mereka bukan jenderal, bukan orang kaya, bukan politisi. Mereka bekerja hanya kuli bangunan. Apa motifnya? Ini juga mestinya diungkap. Apa motifnya? Kenapa harus seperti itu?
mengarang cerita, mengorbankan banyak orang, membuat negeri kita geger begini luar biasa. Apa motifnya? Nah, itu mungkin tugas kepolisian nanti yang bisa mengungkapkannya. Sementara itu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK memberikan perlindungan kepada Saka Tatal dan keluarga Vina dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Meski demikian, LPSK juga menolak 7 pemohon namun tetap memberikan rekomendasi. Bapak Ibu semua yang kami hormati, pada sore hari ini kami LPSK akan menyampaikan langkah-langkah yang telah dilakukan, program-program perlindungan LPSK hubungannya dengan kasus atau perkara kematian V dan E di Cirebon. Ini juga berhubungan dengan beberapa keterangan awal LPSK yang telah kami sampaikan sebelumnya, dan ini sebagai tindak lanjut itu. Secara singkat kami sampaikan bahwa LPSK sejak 21 Mei telah melakukan tindakan proaktif dengan melakukan penjangkauan, penelaahan dalam perkara kematian V dan E, dan hingga saat ini terdapat 15 permohonan perlindungan yang berasal baik itu dari keluarga, korban, saksi, dan atau juga warga. LPSK telah melakukan penelaahan baik itu melalui menelaah keterangan melalui wawancara pada keluarga korban dan saksi-saksi, dan pendalaman mengikuti informasi keterangan dalam proses penelitian, baik itu juga kepada Polda, Polres Cirebon, pada Irwasum Polri juga, kemudian juga koordinasi dengan Kanwil Kumham Jawa Barat, Lapas Cajengkong Bandung, Rutan Kelas 1 Bandung, dan UPTD PPA Provinsi Jawa Barat. LPSK juga menelaah dokumen-dokumen lain, apakah itu salinan putusan, BAP, dokumen lain yang terkait dengan itu untuk mendapatkan dan mendukung keputusan LPSK. Dan dalam hubungan tersebut di atas, kami sampaikan pada kesempatan ini bahwa pertama, LPSK memutuskan permohonan perlindungan yang sudah kita lakukan sebenarnya minggu lalu, sudah beberapa kita putus, dan hari ini juga ada kita yang putus. Pertama adalah menerima permohonan perlindungan dari keluarga V, 5 orang, apakah itu inisial WO, MR, SA, SK maupun SL, berupa program bantuan rehabilitasi psikologis. Dan ini juga kita kerjasamakan dengan Pemprov PP3 AKB Provinsi Jawa Barat melalui UPTD PPA Provinsi Jawa Barat. Kemudian LPSK menolak permohonan 7 orang AR, SU, PS, MK, RU, TM, dan FR dengan pertimbangan karena tidak memenuhi syarat pelindungan yang dimaratkan dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang 31 2014. Para pemohon dalam berikan keterangan informasi juga ada beberapa yang tidak konsisten, berubah-ubah. Ada juga yang bersifat normatif dan cenderung menutupi informasi yang berkaitan dengan suatu peristiwa. Kemudian LPSK juga menolak permohonan LA dan SD dengan pertimbangan ketiadaan proses hukum saat ini. Rekan-rekan kemarin juga sudah mengikuti bagaimana putusan dalam rangka pra-peradilan, karena permohonan pra-peradilan juga pra-peradilan tersangka P, S telah dinyatakan oleh PN Bandung, dan tentu dalam hal terdapat pemeriksaan kembali sebagai saksi dalam proses peradilan, LA maupun SD dapat mengajukan kembali permohonan ke LPSK untuk didalami lebih lanjut. Kemudian terkait dengan permohonan SD, LPSK juga memutuskan untuk memberikan rekomendasi kepada Kepolisian Daerah Jawa Barat, antara lain pertama, dalam pemeriksaan terhadap saudara SD
agar dilakukan sesuai ketentuan yang diatur dalam KUHP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta LPSK akan dapat memberikan pendampingan. Yang kedua, memastikan keselamatan dan keamanan terhadap saudara SD, menjamin dalam memberikan keterangan tanpa tekanan serta bebas dari pertanyaan menjerat. LPSK juga akan merekomendasikan kepada Menteri Hukum dan HAM, Sekjen Dirjen Pemasyarakatan untuk dapat menempatkan kembali saudara SD sebagai warga binaan di lembaga pemasyarakatan, menjamin keselamatan dan keamanan dan menjalankan masa pidana dan pembinaan di lembaga pemasyarakatan sesuai dengan putusan pidana yang telah berkekuatan tetap, serta menjamin hak-haknya. Kemudian LPSK juga mendukung apabila saudara SD dalam hal menempuh upaya hukum luar biasa atau peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Khusus terkait dengan permohonan ST, LPSK memutuskan menerima permohonan yang bersangkutan, permohonan hak prosedural dan rehabilitasi psikologis. Selain itu juga berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh LPSK, terdapat beberapa temuan-temuan atau kejanggalan, antara lain adanya kejanggalan ketentuan KUHP dalam proses penyidikan yang telah dilakukan, dan adanya berdasarkan keterangan para pihak ada indikasi dugaan penganiayaan dan atau penyiksaan atau perlakuan yang tidak seharusnya yang terjadi pada tahun 2016. Selain itu juga terdapat inkonsistensi, ketidaksesuaian antara keterangan beberapa terdakwa berkaitan dengan peran masing-masing pelaku. LPSK juga masih terus mendalami beberapa gejala-gejala tersebut dan mudah-mudahan juga nantinya Jelang sidang peninjauan kembali, Saka Tatal mendapat perlindungan LPSK. Saka makin mantap dan yakin menghadapi sidang karena dukungan bukti-bukti yang dimiliki tim kuasa hukumnya diyakini akan memenangkan Saka Tatal. Jelang sidang peninjauan kembali, Saka Tatal mendapatkan perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Sebelumnya, Saka menjalani serangkaian tes dan wawancara dengan LPSK. Saka didampingi oleh keluarga serta penasihat hukum. Usai mendapat perlindungan LPSK, Saka makin mantap dan yakin menghadapi sidang peninjauan kembali karena dukungan serta bukti-bukti yang dimiliki tim kuasa hukum diyakini akan memenangkannya. Minta doanya aja, semoga kakaknya berjalan dengan lancar dan hasilnya terbaik. Ada harapan ke hakim nanti? Kalau harapan Saka mah enggak, jangan seperti dulu hakim yang waktu di tahun 2016. Itu waktu Saka yang di tahun 2016 itu udah bener-bener kayak udah sidang dewasa. Salah satu bukti baru yang akan diungkap kuasa hukum Saka Tatal di persidangan peninjauan kembali adalah sebuah foto yang menunjukkan potongan daging di salah satu baut penampang tiang PJU di lokasi kejadian pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016. Kuasa hukum meyakini ini menguatkan peristiwa saat itu merupakan kecelakaan. Masalah adanya daging di baut sudah disampaikan oleh polisi yang melakukan olah TKP pada saat itu, menemukan daging di baut yang menjadi penampang tiang PJU. Tetapi sepertinya keterangan itu tidak diperhatikan oleh majelis hakim. Kenapa ada daging yang menempel? Asumsinya waktu itu memang awalnya kan terjadinya karena kecelakaan. Jadi adanya daging di baut itu semakin meyakinkan memang peristiwanya peristiwa kecelakaan. Foto tersebut merupakan satu di antara 4 bukti baru bersama keterangan sejumlah saksi yang akan disampaikan kuasa hukum di persidangan peninjauan kembali 24 Juli 2024 mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan.
Selain menyiapkan bukti baru, kuasa hukum Saka Tatal juga mendatangkan sejumlah saksi ahli dari Jakarta. Kesaksian para ahli dinilai dapat memberikan informasi baru untuk mengungkap kasus yang menimpa Vina dan Eki. Saksi ahli yang akan didatangkan kuasa hukum Saka Tatal dalam sidang PK, diantaranya adalah mantan Kabareskrim Polri Susno Duaji, ahli digital forensik Reza Indragiri, serta ahli-ahli pidana lainnya. Keterangan para saksi ahli dinilai sangat penting dalam sidang peninjauan kembali untuk dijadikan pertimbangan bagi hakim dalam memutus perkara. Kami tim sudah bersurat, beberapa saksi ahli, mungkin Cirebon akan didatangi oleh orang-orang penting, di antaranya Bapak Reza Indragiri, yang Bapak Azmi Syahputra, kemudian beberapa Bapak ada saksi-saksi lain, kemudian juga ada tokoh-tokoh masyarakat, termasuk kami juga memohonkan kehadiran Bapak Susno Duaji dan tokoh-tokoh lain yang sebetulnya saya sih berpikir mungkin tokoh-tokoh yang kita hadirkan juga sudah memahami berkas sejak awal seperti apa, bisa menyimpulkan, bisa mudah-mudahan kesaksian ini akan menjadi hal yang luar biasa. Para saksi ahli yang akan dihadirkan dinilai bisa memberikan keterangan yang objektif dalam mengungkap kasus Vina Eki. Tim Liputan iNews melaporkan. Saka Tatal mengajukan peninjauan kembali atas keterlibatan dirinya di kasus Vina dan Eki. Dan berikut kami hadirkan perjalanan Saka Tatal di kasus ini. Pemirsa, perjalanan keterlibatan Saka Tatal di kasus Vina dan Eki tanggal 10 Oktober 2016. Pengadilan Negeri Cirebon memutuskan 8 orang dinyatakan bersalah atas kasus pembunuhan Vina dan Eki. 7 terpidana divonis penjara seumur hidup. Sementara 1 terpidana atas nama Saka Tatal divonis 8 tahun penjara. Tahun 2019, Pengadilan Negeri Cirebon menolak kasasi dan gerasi yang diajukan terpidana. Sementara itu, Saka Tatal mendapat remisi, di mana vonis 8 tahun menjadi hanya 3 tahun 8 bulan. Kemudian Saka Tatal bebas pada bulan April tahun 2020. Tahun 2024, penelusuran kasus Vina dan Eki terus berkembang. 1 orang diduga DPO yang ditangkap, yakni Peggy Setiawan. Namun pada 8 Juli 2024, Peggy dinyatakan menang gugatan pra-peradilan. Sementara itu, kuasa hukum Saka Tatal mengajukan peninjauan kembali atau PK di Pengadilan Negeri Cirebon. Sidang peninjauan kembali Saka Tatal dilaksanakan di PN Cirebon pada 24 Juli 2024. Gudang tempat penyimpanan peralatan sekolah di SMA Negeri 82 Jakarta Kebayoran Baru Senin pagi hangus terbakar. Beberapa siswa berhamburan menyelamatkan diri. Video amatir merekam detik-detik proses pemadaman oleh para siswa SMAN 82 Jakarta saat kebakaran terjadi di gudang tempat penyimpanan peralatan sekolah. Para siswa saling bahu-membahu mencari sumber air untuk memadamkan api agar tidak merambat ke bangunan lainnya. Kepulan asap yang tebal membuat pihak sekolah langsung mengevakuasi para siswa keluar kelas. Peristiwa ini bermula saat asap tebal terlihat dari sebuah gudang tempat penyimpanan peralatan sekolah. Pihak sekolah bersama para siswa mencoba memadamkan api dengan menggunakan apar. Tidak ada korban akibat peristiwa ini, sementara kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Ya, kalau masuk, kita kan punya apar. Jadi kita gunakan apar. Awal pertama sih kita matikan listrik. 922 itu asap, orang udah mulai rame. Matikan listrik gitu. Kemudian teman-teman mengambil apar untuk matikan. Tapi kok nggak mati-mati, ternyata api itu. Terus kerja bersama air dari sini ke sana gitu. Estafet ember-ember. Enggak juga, sambil teman yang lain telepon pemadam. Pemirsa, 10 rumah kontrakan di Jagakarsa, Jakarta Selatan ludes terbakar. Diduga sumber api berasal dari ledakan tabung gas. Api dan asap hitam berkobar membakar 10 rumah kontrakan di Jalan Muhammad Syafi, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Banyak material yang mudah terbakar membuat api cepat membesar.
Warga setempat pun panik. Diduga kebakaran terjadi akibat ledakan tabung gas di salah satu rumah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Api berhasil dipadamkan usai 15 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Jam 6.30. Jadi apa yang kebakar ya, Pak? Yang kebakar kontrakan yang di bawah. Ada berapa kontrakan? Itu ada, kalau nggak salah ada 10 atau ada 8 gitu. 10 ruangan itu. Itu yang pemiliknya tinggalnya sebagai apa dia, Mbak? Pedagang kecil. Pedagang kecil. Itu ketika kejadian ada korban nggak sih? Kayaknya nggak ada deh. Oh, nggak ada. Aksi protes atas tindakan arogansi Kepala Sekolah SMAN 1 La Solo Konawe Utara di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Tenggara berlangsung ricuh, saling dorong hingga nyaris adu jotos antara pengunjuk rasa dan pegawai Dinas Kebudayaan tak terelakkan. Masa aksi mendatangi kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Tenggara menuntut pemberhentian Kepala Sekolah SMAN 1 La Solo Konawe Utara. Aksi dilakukan oleh alumni SMAN 1 La Solo menuntut kepala sekolah diberhentikan. Sikap arogan kepada 28 guru pengajar di sekolah tersebut. Saling dorong hingga nyaris adu jotos tak dapat terhindarkan saat pengunjuk rasa menerobos masuk ke dalam kantor untuk bertemu kepala dinas. Amarah pengunjuk rasa bisa diredam saat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menemui pengunjuk rasa. Masa berjanji akan melakukan aksi yang lebih besar jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. Ada seorang oknum kepala sekolah, sebut saja dia adalah saudara Anas Hirson, yang melakukan tindakan arogansi, yang dituduh melakukan tindakan otoriter kepada 28 guru SMA Negeri 1 La Solo. Tulisannya? Ini merupakan bentuk tindakan pengkhianatan terhadap pendidikan. Saya kecewa. Seharusnya ini bisa kita selesaikan secara baik, secara musyawarah, secara kekeluargaan. Ya tentu ini kan tidak ada yang sempurna. Sepanjang bisa diselesaikan, tetapi karena sudah di ranah polisi, ya silakan. Artinya tentu kan kita tidak bisa intervensi juga hasil daripada penyelidikan atau penyidikan dari kepolisian. Pemirsa, Kejaksaan Agung telah menyerahkan tersangka kasus korupsi timah Harvey Muiz dan Helena Lim beserta barang bukti ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Selanjutnya, kedua tersangka akan segera disidang. Setelah diserahkan, Harvey Muiz dan Helena Lim akan ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejari selama 20 hari ke depan. Kejaksaan juga menyiapkan 30 jaksa untuk penuntutan kasus ini. Dalam pelimbahan tahap 2 ini, jaksa turut memamerkan barang bukti uang senilai 35 miliar rupiah. Adapun kasus ini menyeret 22 tersangka, salah satunya suami dari artis Sandra Dewi, Harvey Muiz. Sementara kasus ini telah merugikan negara hingga 300 triliun rupiah. Selain uang 35 miliar rupiah, jaksa juga memamerkan bukti sejumlah tas dan 7 mobil mewah berbagai merek. Ketujuh mobil mewah ini merupakan milik salah satu tersangka, yaitu Harvey Muiz. Namun, bukti yang disita dari para tersangka ini baru sebagian dari seluruh bukti yang disita oleh kejaksaan. Jajaran Jampitsus menyerahkan tersangka dan barang bukti atas 2 tersangka yang pada waktu lalu telah dinyatakan lengkap. Penyerahan tersangka dan barang bukti ini merupakan tanggung jawab dari penyidik dalam rangka memenuhi maksud pasal 139 KUHP. Tentu penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan akan melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran identitas dan formalitas tersangka dan barang bukti. Tentu ini dimaksudkan supaya dalam penanganan perkara ini tentu tidak ada error in persona.
Penasihat hukum keluarga Afif Maulana mendesak pihak kepolisian segera melakukan otopsi ulang jenazah Afif Maulana. Hal itu dilakukan dengan melayangkan surat permohonan ekshumasi. Kasih lihat Pak ke kamera Pak, agak tinggian. Oke, boleh. Lembaga Bantuan Hukum Advokasi Publik Pemerintah Pusat Muhammadiyah ke Mabes Polri untuk menyerahkan surat permintaan ekshumasi dan otopsi ulang almarhum Afif Maulana. LBHAPPP Muhammadiyah telah mendapatkan surat kuasa dari keluarga Afif Maulana untuk mengajukan permintaan ekshumasi dan otopsi ulang. Tim kuasa hukum juga siap jika diminta untuk menghadirkan ahli forensik untuk melakukan ekshumasi dan otopsi ulang. Jadi memang hari ini kita sengaja datang ke Mabes Polri untuk menyerahkan surat sebetulnya, menyerahkan surat kepada Bapak Kapolri, Bapak Jenderal Sigit Listio Prabowo. Pertama adalah kami ingin menyampaikan bahwa kami dari Lembaga Bantuan Hukum Advokasi Publik Pimpinan Pusat Muhammadiyah ya, Jakarta telah mendapatkan kuasa dari orang tuanya Afif Maulana. Di sini ada surat kuasanya, ya, dan beliau sudah mendatangi kantor PP Muhammadiyah dan meminta bantuan pendampingan hukum selain diadvokasi oleh teman-teman di Padang. Jadi di Jakarta kami diberikan kuasa untuk menindaklanjuti terkait dengan pertemuan orang tua almarhum Afif Maulana ke Mabes Polri. Sebelumnya, Afif Maulana, seorang bocah SMP berusia 13 tahun, diduga tewas akibat dianiaya oleh oknum polisi. Namun, polisi mengklaim Afif meninggal karena melompat dari jembatan Kuranji setinggi 100 meter. Pihak keluarga merasa janggal karena di tubuh Afif terdapat luka lebam, hingga meminta polisi mengungkap kejanggalan penyebab kematian Afif Maulana. Dari Jakarta, Wenda Nura, Zulkarnain, iNews melaporkan. Selamat sore pemirsa, Anda kembali di iNews Sore. Kali ini bersama saya Syafaati Suryo. Pemirsa, kuasa hukum Ibtu Rudiana menolak segala tudingan keterlibatan Ibtu Rudiana pada pembunuhan Vina dan Eki. Ibtu Rudiana menunjuk Elsa Syarif, Pitra Romadoni, dan Perkumpulan Penasehat Hukum Indonesia sebagai kuasa hukumnya. Serangan balik disiapkan oleh Ibtu Rudiana dan kuasa hukum untuk menanggapi tudingan yang selama ini menyasar kepada dirinya. Tim kuasa hukum menilai selama ini pemberitaan dan tudingan terkait keterlibatan Ibtu Rudiana atas kematian Vina dan Eki adalah hoaks. Meski Ibtu Rudiana telah dilaporkan ke Bareskrim atas dugaan penganiayaan kepada terpidana, namun kuasa hukum menilai laporan itu belum tentu ditindaklanjuti jika tidak terbukti. Pasalnya, Ibtu Rudiana selain berstatus sebagai terlapor, ia juga berstatus sebagai ayah almarhum Eki yang menjadi korban pembunuhan. Pada bulan Mei 2024 yang lalu, kita semua masyarakat Indonesia telah menonton Vina sebelum 7 hari. Semua apa? Semua menyatakan setuju. Cari itu pelakunya. Tangkap itu pelaku gitu. Tapi setelah ditangkap oleh Polda Jawa Barat, semua berbalik, bela terpidana. Bebaskan dia, seperti itu. Saya merasa aneh terkait dengan pemikiran kita semua. Kita di sini mau bela korban atau mau bela terpidana? Jadi janganlah kita pantik persoalan hukum ini dan menghancurkan harkat martabat nasib keluarga Ibtu Rudiana. Beliau sudah sedih kehilangan anaknya. Beliau sudah terpukul kehilangan putranya. Keluarganya bersedih setiap hari dengan perundungan, bulian, dan lain-lain netizen. Selama ini beliau diam. Apakah kita tega menghujat korban, menghujat orang yang sudah mati, menghakimi orang yang sudah mati? Keadilan bagi orang mati
hanyalah ada di surga. Jadi masyarakat Indonesia, tolonglah jangan menghakimi korban. Ini sudah menjadi peradilan media sosial. Kenapa kita semua berubah pola pikirnya? Esensi yang pertama itu sudah tepat, cari pelaku gitu. Kita dukung Polda, tapi esensinya berubah. Setelah ada beberapa terduga pelaku diamankan, sehingga sekarang terpidana harus dibebaskan. Silakan saja melakukan upaya hukum peninjauan kembali. Kita tidak larang itu, karena itu negara memberikan ruang kepada para terpidana untuk melakukan upaya hukum. Dan tolong diingat, mereka para terpidana telah mengajukan gerasi yang artinya mengakui perbuatannya kepada Presiden. Dan Polri, prosedurnya adalah begitu kita melapor, mau melapor tidak diberikan tanda lapor, dikaji dulu, dianalisa dulu, paling cepat 1 minggu. Nah, baru nanti 1 minggu kemudian paling cepat itu apakah laporan itu bisa ditindaklanjuti di Barreskrim ataukah disalurkan misalnya, oh ini karena itu Rudiana sebagai polisi aktif harus ke Propam misalnya. Oh ini kewenangannya di Polda dialihkan. Oh ini kewenangan di Polres. Oh ini memang kewenangan Barreskrim. Jadi belum tentu. Dan saya sudah tanyakan apakah tanda lapornya sudah ada? Belum ada. Karena itu jangan pikir sudah dibuat laporan, bukan. Baru memberikan surat melaporkan dengan barang bukti. Tapi apakah sudah jadi tanda lapor? Tanda lapor itu nanti akan ditindaklanjutkan dengan lidik. Dibentuklah tim penyidik, lidik dulu, habis lidik baru penyidikan. Jadi take time lah sampai nanti misalnya sampai persidangan. Nah itu yang mau dijadiin barang bukti sebagai novum, itu mesti sampai punya putusan yang mempunyai kekuatan hukum. Sementara itu, sosok ayah almarhum Eki Ibtu Rudiana kembali jadi sorotan karena tidak pernah muncul ke publik. Ia diduga terlibat penganiayaan para terpidana kasus Vina tahun 2016 lalu. Benang kusut kasus pembunuhan Vina memasuki babak baru. Pasca Peggy Setiawan menang gugatan pra-peradilan, maka konstruksi hukum kasus ini harus diurai dari awal. Tak tanggung-tanggung, Mabes Polri mengerahkan Propam dan Itwasum untuk melakukan evaluasi dan memberi asistensi penanganan kasus. Sementara ayah almarhum Eki Ibtu Rudiana dilaporkan oleh kuasa hukum terpidana kasus Vina. Ibtu Rudiana dibidik lantaran diduga terlibat kekerasan dan penyiksaan kepada para terpidana pada tahun 2016 silam. Kuasa hukum mengklaim memiliki bukti yang cukup untuk menjerat Ibtu Rudiana atas dugaan penganiayaan kepada para terpidana. Kita kan berdasarkan pengakuan sementara dan tertulis sudah kami dapatkan. Ya kepentingan kami sekali lagi untuk mencari bukti baru ya. Peristiwa pertama yang kami ingin buktikan adalah peristiwa pembunuhan itu ada apa tidak sih. Yang kedua kalau ada apakah melibatkan klien kami atau tidak. Kami tidak mengatakan bahwa klien kami tidak bersalah ya. Kami tidak pernah mengatakan itu. Kami adalah ingin menempatkan bahwa peristiwa itu menurut data atau keterangan dari klien kami dan bukti yang kami juga sudah dapat ketika datang kepada kami kan tidak semerta kami terima ya permohonan untuk menjadi kuasa hukum. Kami teliti cukup lama gitu kan, kami lihat ada hal-hal yang aneh, janggal. Ya saya pikir kita tidak perlu buka lagi, nanti biarlah polisi yang akan penyidik ya yang akan menyusuri. Sementara itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana menilai laporan terhadap kliennya salah alamat. Karena Ibtu Rudiana telah melalui pemeriksaan Propam dan Polda Jawa Barat. Karena klien kami sudah diperiksa di Propam, sudah dinyatakan, diputuskan tidak menyalahi prosedur karena
klien kami tidak menangani perkara itu, hanya sebagai pelapor. Ya, dan itu pun yang menangannya adalah Kasat Serse di Polres Cirebon. Dan di Polres Cirebon pun hanya tanda lapor, kemudian dialihkan ke Polda Jabar. Itu faktanya yang tidak bisa kita pungkiri. Jadi kewenangannya sekarang dari 3 hari, jadi dari tanggal 3 Agustus 2016 sampai saat ini kewenangannya di Polda Jabar. Namun terbukti tidak bersalah maupun melanggar etik. Pihak kuasa hukum mengklaim memperoleh informasi langsung dari para terpidana. Mereka bercerita tentang kekerasan dan penganiayaan yang dilakukan oleh Rudiana 8 tahun silam. Hingga para terpidana babak belur. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, salah satu saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki, Dede, yang sebelumnya menghilang muncul ke publik. Ia membeberkan skenario kesaksian palsu yang diatur oleh ayah Eki, Ibtu Rudiana. Ke Polres. Nah, setelah dalam Polres saya tanya, mau ngapain di sini? Katanya buat keterangan saksi anaknya Pak Rudiana yang meninggal. Nah, setelah itu saya tanya, emang mau ngapain, kan kita tidak tahu peristiwa itu. Nah, udah katanya nanti saya arahin, saya ikutin apa kata saya katanya. Dia bilang gitu. Nah, terus Pak Rudiana datanglah. Saya tanya ke Pak Rudiana juga, Pak Rudiana mau ngapain? Buat keterangan apa? Saksi anak saya yang meninggal katanya. Nah, disitulah diceritakan saya nongkrong di warung. Kalau ke warung mah itu bener Pak, ke warung malam hanya membeli rokok. Cuman ada segerombolan anak nongkrong, pelemparan batu, bambu, pengejaran, segerombolan motor ada di situ. Sebenarnya nggak ada Pak. Sudah diceritakan sebelum masuk BAP itu sudah diceritakan. Jadi sebelum kamu bertemu dengan Rudiana, kamu kan diajak oleh Rudiana telepon katanya kan? Bukan saya yang ditelepon Pak. Saya ditelepon dengan Aep Pak. Ditelepon oleh Aep. Kamu diajak ke kantor polisi. Iya. Waktu kamu diajak ke kantor polisi, kamu tahu tujuannya untuk apa? Belum tahu Pak. Saya nanyanya pas sudah masuk ke Polres Pak, di dalam. Apa katanya waktu kamu diajak ke kantor polisi? Ya saya tanya pas di dalam, mau ngapain di sini? Buat jadi saksi anaknya Pak Rudiana. Enggak, sebelum. Oh, saya nggak pernah nanya Pak. Cuma nggak nanya Pak. Oh, diajak aja. Oh, tolong antar saya ke kantor polisi gitu. Iya. Oke, setelah kantor polisi, ya, apa yang terjadi? Ya saya tanya, mau ngapain di sini? Buat keterangan saksi kan? Saksi siapa? Pak Rudiana yang anaknya meninggal. Oh, itu kata Aep. Iya. Nah, kemudian kamu bertemu dengan Rudiana di mana? Di situ juga? Di situ juga. Saya tahu Rudiana pun saat di situ. Oh, kamu kenal Rudiana saat di situ? Saat di situ. Waktu dia pakai baju apa dia? Baju preman atau baju preman sih Pak. Baju biasa. Dan polisi. Apa? Dikenalkan sama Aep siapa ini gitu? Iya, dikenalkan sama Aep. Ini Pak Rudiana katanya. Nah, dikasih tahu ini Pak Rudiana. Ini Pak Rudiana. Apalagi? Bapaknya Eki. Diberitahu nggak dia polisi? Diberitahu Pak. Dia polisi. Ini polisi. Gitu. Polisi. Jabatannya diberitahu pada waktu itu? Diberitahu Intel Narkoba katanya Pak. Oh, Intel Narkoba katanya. Diberitahu gitu ya? Diberitahu. Nah, lantas apa kata Aep kepada kamu? Ya, saya bilang ke Pak Rudiana juga pada situ. Pak, buat jadiin saksi apa? Anak saya yang meninggal katanya. Nah, sedangkan saya tidak tahu kejadian itu. Dan saya pun tidak kenal nama-nama dan muka dan peristiwa itu emang tidak tahu sama sekali Pak. Nah, terus apa kata Rudiana? Kata Aep Rudiana, ya bilang Pak, ya udah ntar saya kasih tahu katanya. Ya setelah dikasih tahu, pada saat nongkrong di situ, pada saat ke warung ada orang segerombolan nongkrong, terus melihat pelemparan batu kepada anaknya Pak Rudiana. Nah, terus dilempar batu itu tidak kena, terus pengejaran membawa bambu. Nah, terus setelah itu ya tidak tahu kejadian itu lagi Pak. Setelah pengajaran tidak tahu. Sudah Tapi terus terang aja terima kasih ya kepada para wartawan semuanya. Terus terang aja kalau nggak ada wartawan, media massa, televisi yang mau dengan sepenuh hati mengikuti dan membuka kasus ini nggak terbongkar. Jasamu luar biasa. Jasa para media televisi, baik Instagram, siapapun lah, medsos, netizen di Indonesia ini, saya atas nama Pradi
senam advokat Indonesia, sesama keadilan, berterima kasih sebesar-besarnya. Ini belum tuntas memang, tapi dengan adanya kedatangan Dede ini ada Liga Akbar juga, mudah-mudahan menjadi keberanian mereka. Dan sebagai bukti, Dede ini juga sudah datang memberikan keterangannya itu di hadapan notaris. Dia tertangani di hadapan notaris. Semua keterangan dia itu tadi itu. Jadi kita lihat Dede datang bertemu dengan Kang Dedi bukan karena disaring oleh Kang Dedi, tapi dia sendiri yang berunding dengan keluarganya, merasa bahwa dia bersalah, menghubungi Kang Dedi. Ya, dan ini kita ajak ke notaris juga, itu atas sukarela dia membuat keterangan ini. Benar ya, Dede ya? Artinya dia firm, yakin betul. Nah, mari kita rakyat Indonesia menilai apakah keberanian Dede ini tetap harus kita hormati. Di satu pihak nanti akan ada polemik, di satu pihak dia sudah bersalah, tapi dia di satu pihak dia sudah menjadi pahlawan untuk bisa membongkar kasus ini. Mari kita dukung Dede, mari kita doakan Dede, kita kuatkan hatinya supaya kasus ini bisa terbuka. Dan kepada Kapolri, terima kasih Pak Kapolri karena sudah menugaskan kemarin. Saya lihat ada Kabar Reskrim, Irwasum, Propam turun tangan kasus ini. Mari kita sama-sama membongkar kasus ini untuk tegaknya hukum dan keadilan. Kalau toh ada di sini katakan Dede ini bahwa ini ulah dari polisi, bukan media massa, televisi yang mau dengan sepenuh hati mengikuti dan membuka kasus ini nggak terbongkar. Jasamu luar biasa, jasa para media televisi, baik Instagram, siapapun lah, medsos, netizen di Indonesia ini. Saya atas nama Pradi, senam advokat Indonesia, sesama keadilan, berterima kasih sebesar-besarnya. Ini belum tuntas memang, tapi dengan adanya kedatangan Dede ini ada Liga Akbar juga, mudah-mudahan menjadi keberanian mereka. Dan sebagai bukti, jelang sidang peninjauan kembali, Saka Tatal mendapat perlindungan dari LPSK. Saka makin mantap dan yakin menghadapi sidang karena dukungan bukti-bukti yang dimiliki tim kuasa hukumnya diyakini akan memenangkan Saka. Jelang sidang peninjauan kembali, Saka Tatal mendapatkan perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Sebelumnya, Saka menjalani serangkaian tes dan wawancara dengan LPSK. Saka didampingi oleh keluarga serta penasihat hukum. Usai mendapat perlindungan LPSK, Saka makin mantap dan yakin menghadapi sidang peninjauan kembali karena dukungan serta bukti-bukti yang dimiliki tim kuasa hukum diyakini akan memenangkannya. Minta doanya aja, semoga kakaknya berjalan dengan lancar dan hasilnya terbaik. Ada harapan ke hakim nanti. Kalau harapan Saka mah enggak, jangan seperti dulu hakim yang waktu tahun 2016. Itu waktu Saka yang di tahun 2016 itu udah bener-bener kayak udah sidang dewasa. Salah satu bukti baru yang akan diungkap kuasa hukum Saka Tatal di persidangan peninjauan kembali adalah sebuah foto yang menunjukkan potongan daging di salah satu baut penampang tiang PJU di lokasi kejadian pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016. Kuasa hukum meyakini ini menguatkan peristiwa saat itu merupakan kecelakaan. Masalah adanya daging di baut sudah disampaikan oleh polisi yang melakukan olah TKP pada saat itu, menemukan daging di baut yang menjadi penampang tiang PJU. Tetapi
sepertinya keterangan itu tidak diperhatikan oleh majelis hakim. Kenapa ada daging yang menempel? Asumsinya waktu itu memang awalnya kan terjadinya karena kecelakaan. Jadi adanya daging di baut itu semakin meyakinkan memang peristiwanya peristiwa kecelakaan. Foto tersebut merupakan satu di antara 4 bukti baru bersama keterangan sejumlah saksi yang akan disampaikan kuasa hukum di persidangan peninjauan kembali 24 Juli 2024 mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, selain menyiapkan bukti baru, kuasa hukum Saka Tatal juga mendatangkan sejumlah ahli dari Jakarta. Kesaksian para ahli dinilai dapat memberikan informasi baru untuk mengungkap kasus yang menimpa Vina dan Eki. Saksi ahli yang akan didatangkan kuasa hukum Saka Tatal dalam sidang PK diantaranya adalah mantan Kabareskrim Polri Susno 2G, ahli digital forensik Reza Indragiri, serta ahli-ahli pidana lainnya. Keterangan para saksi ahli dinilai sangat penting dalam sidang peninjauan kembali untuk dijadikan pertimbangan bagi hakim dalam memutus perkara. Kami tim sudah bersurat, beberapa saksi ahli, mungkin Cirebon akan didatangi oleh orang-orang penting, di antaranya Bapak Reza Indragiri, yang Bapak Azmi Syah Putra, kemudian beberapa Bapak ada saksi-saksi lain, kemudian juga ada tokoh-tokoh masyarakat, termasuk ada kami juga memohonkan kehadiran Bapak Susno 2G dan tokoh-tokoh lain yang sebetulnya saya sih berpikir mungkin tokoh-tokoh yang kita hadirkan juga sudah memahami berkas sejak awal seperti apa, bisa menyimpulkan, bisa mudah-mudahan kesaksian ini akan menjadi hal yang luar biasa. Para saksi ahli yang akan dihadirkan dinilai bisa memberikan keterangan yang objektif dalam mengungkap kasus Vina Eki. Tim Liputan iNews melaporkan. Saka Tatal mengajukan peninjauan kembali atas keterlibatan dirinya di kasus Vina dan Eki. Berikut kami hadirkan perjalanan Saka Tatal dalam kasus ini. Perjalanan keterlibatan Saka Tatal di kasus Vina dan Eki tanggal 10 Oktober 2016, Pengadilan Negeri Cirebon memutuskan 8 orang dinyatakan bersalah atas kasus pembunuhan Vina dan Eki. 7 terpidana divonis penjara seumur hidup, sementara 1 terpidana atas nama Saka Tatal divonis 8 tahun penjara. Tahun 2019, Pengadilan Negeri Cirebon menolak kasasi dan gerasi yang diajukan terpidana. Sementara itu, Saka Tatal mendapat remisi, di mana vonis 8 tahun menjadi 3 tahun 8 bulan. Saka Tatal bebas pada bulan April 2020. Tahun 2024, penelusuran kasus Vina dan Eki terus berkembang. 1 orang diduga DPO yang ditangkap yakni Peggy Setiawan. Namun pada 8 Juli 2024, Peggy dinyatakan menang pra-peradilan. Sementara itu, kuasa hukum Saka Tatal mengajukan peninjauan kembali atau PK di Pengadilan Negeri Cirebon. Sidang peninjauan kembali Saka Tatal dilaksanakan di Pengadilan Negeri Cirebon pada 24 Juli 2024. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. RPA Partai Perindo memberi pendampingan hukum terhadap seorang karyawan sepatu di Kabupaten Tangerang, Banten. Karyawan berinisial MT terdampak pemutusan hubungan kerja dan tidak mendapatkan haknya. Tim RPA Perindo mendatangi langsung sebuah perusahaan yang bergerak di bidang sepatu di Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang. Kedatangan ini menjadi tindak lanjut dari aduan dan bukti yang diberikan MT, karyawan korban PHK perusahaan tersebut. RPA ingin mendapat klarifikasi dari pihak perusahaan yang tidak memberikan hak MT setelah di PHK.
gajinya dia belum dibayar, juga lemburannya bagaimana juga itu berhubungan dengan BPJS-nya dia, yaitu banyak hal yang harus dibereskan oleh PT Volat, dan kami berharap apa yang menjadi hak dari Martin ini dikembalikan. Korban ini adalah manajer di perusahaan tersebut. Kami mengharapkan dengan kedatangan kami untuk kesekian kalinya hari ini bahwasanya ada penyelesaian secara keluargaan. Kehadiran RPA Perindo ini mendapat tanggapan dari pihak perusahaan yang menjanjikan akan menggelar pertemuan pada 25 Juli 2024 mendatang. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Ai Marani, iNews melaporkan.